Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, Ibu Aswati. Kali ini saya akan menyampaikan materi masih melanjutkan kemarin, yaitu pidato persuasif. Silahkan disimak baik-baik, ikuti dengan semangat, dan tolong siapkan alat tulis sehingga kalian bisa mencatat apa-apa yang dianggap penting, sehingga ada ilmu, ada catatan. Kalau kalian kesulitan, bisa membuka catatan itu kembali. Kalau kemarin saya sudah membahas tentang fungsi teks pidato persuasif, tujuan pidato persuasif, kali ini saya akan membahas struktur teks pidato persuasif. Struktur teks pidato persuasif dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua isi pidato, yang ketiga penutup. Pembukaan biasanya ada bagian-bagiannya. Di antaranya adalah yang pertama salam pembuka, yang kedua salam penghormatan, yang ketiga ucapan puji syukur. Untuk salam pembuka umumnya menggunakan kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh juga dengan kata selamat pagi jika kalian pidatonya pagi, atau selamat siang jika pidatonya siang, atau selamat sore dan selamat malam jika pidatonya sore atau malam. Kemudian yang kedua, ucapan penghormatan. Ucapan penghormatan ditujukan kepada orang-orang yang hadir saat kita pidato. Biasanya ucapan penghormatan dimulai dari orang yang kedudukannya dianggap paling tinggi atau jabatannya paling tinggi, diikuti dengan orang yang jabatannya biasa, seterusnya. Contoh, jika pidato kita dihadiri oleh kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru, TU, dan siswa, maka ucapan penghormatan yang kita laksanakan dimulai dengan contohnya begini. Yang terhormat kepala sekolah Darussalam, yang terhormat wakil kepala sekolah Darussalam, yang terhormat Bapak Ibu guru sekolah Darussalam. Berikutnya lagi, yang terhormat Bapak Ibu guru TU. Dan yang paling saya sayangi dan cintai adalah siswa-siswa Darussalam. Nah, itu salah satu contoh ucapan penghormatan yang bisa kalian lakukan. Nah, jika kita melakukan pidato di luar itu, tinggal kita lihat audiensi. Contoh, ada kepala desa atau lurah, ada Bapak RT atau RW. Nah, tinggal kita urutkan. Berarti ketika kita memberikan salam dimulai dari lurah, RW, RT, dan selanjutnya adalah warga. Yang ketiga adalah ucapan puji syukur. Nah, ucapan puji syukur bisa kita ucapkan sebagai bukti bahwa dalam kondisi apapun kita selalu bersyukur karena masih diberi kesehatan. Nah, rasa bersyukur itu kita ucapkan kepada Allah yang Maha Esa atau Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua adalah isi pidato. Nah, dalam isi pidato ini adalah bagian yang terpenting karena sang orator akan menjelaskan bagian-bagian yang perlu disampaikan secara detail. Dalam isi pidato ini biasanya akan diungkapkan beberapa pendapat, beberapa hal yang memang sudah dipersiapkan sesuai dengan judul atau sesuai dengan tema yang biasanya diungkapkan di bagian awal isi pidato. Oleh karena itu, untuk mempersiapkan isi pidato agar disampaikan dengan
sesuai, kita harus mempersiapkan fakta, data, dan bukti-bukti yang mendukung, sehingga ketika orator menyampaikan pidato, maka hasilnya akan menjadi baik, jelas, dan mudah dimengerti. Selain itu, usahakan ketika menggunakan bahasa yang dipakai adalah bahasa percakapan sehari-hari, sehingga informasi yang ingin kita sampaikan dapat dipahami secara utuh dan jelas oleh sang pendengar. Struktur pidato yang ketiga adalah penutup. Penutup juga mempunyai beberapa bagian. Di antaranya adalah 1. Kesimpulan, yang kedua permohonan maaf, yang ketiga salam penutup. Pidato yang baik biasanya sang orator akan membuat sebuah kesimpulan agar para pendengar atau penonton bisa memahami isi, terutama inti dari pidato yang sudah disampaikan. Kenapa kesimpulan ini penting? Agar jika ada pendengar atau jika ada penonton yang baru datang, bisa memahami secara singkat karena kita memberi sebuah kesimpulan. Kemudian yang kedua tadi adalah permohonan maaf. Permohonan maaf perlu disampaikan oleh sang orator agar jika ada kata-kata yang mungkin sengaja atau tidak sengaja disampaikan dan membuat ketersinggungan, bisa dimaklumi dan segera dimaafkan. Oleh karena itu, jangan segan jika kita melakukan pidato, tak lupa memohon maaf yang setulus-tulusnya agar pidato yang kita sampaikan berkenan, dan jika ada yang salah segera dimaafkan. Yang ketiga adalah salam penutup. Untuk salam penutup tinggal kita sesuaikan sesuai dengan salam pembuka yang sudah kita sampaikan. Untuk struktur teks pidato persuasif dapat saya simpulkan bahwa mempunyai bagian-bagian: 1. Pembukaan, yang kedua isi pidato, yang ketiga penutup. Untuk pembukaan ada bagiannya lagi, yaitu salam pembuka, ucapan penghormatan, dan ucapan puji syukur. Kemudian yang kedua adalah isi pidato. Untuk isi pidato berarti berisi sesuatu hal yang ingin disampaikan oleh orator. Biasanya karena ini berupa persuasif, berarti isinya berupa bujukan, rayuan, nasihat, atau mempengaruhi orang. Yang ketiga adalah penutup. Penutup mempunyai bagian: yang pertama adalah kesimpulan, yang kedua ucapan permohonan maaf, dan yang ketiga adalah salam penutup. Berikut ini akan saya berikan contoh teks pidato persuasif secara singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati teman-teman kelas 9, kelas 8, dan kelas 7. Kali ini saya akan membahas tentang corona yang sedang melanda seluruh bumi. Sebelum saya menyampaikan secara lanjut, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah yang Maha Kuasa, karena meskipun kita masih menggunakan pertemuan jarak jauh, kita masih diberi kesehatan, masih diberi keselamatan, sehingga bisa menyampaikan teks pidato kali ini meskipun lewat online atau daring. Kali ini saya akan membahas corona yang sedang melanda dunia, terutama corona yang saya pahami sekarang ini. Corona merupakan wabah yang ditakuti oleh semua orang, karena corona merupakan virus yang tidak kelihatan oleh mata, tidak kasat mata, namun dampaknya sangat fatal.
Hampir setiap hari kita mendengar suara sirine yang membawa pasien atau korban karena terkena corona. Oleh karena itu, informasi-informasi tentang corona ini perlu kita pahami, perlu kita ketahui agar tidak salah pengertian. Contoh, jika ada anjuran dari pemerintah atau anjuran yang berhubungan untuk keselamatan, harus kita ikuti. Hal ini kita laksanakan sebagai antisipasi agar kita paling tidak terhindar dari corona atau yang sekarang terkenal adalah virus COVID. Yang dapat kita lakukan adalah satu, vaksin. Meskipun vaksin juga tidak 100% dapat menjaga manusia dari virus corona, tapi paling tidak sudah ada kekebalan tubuh yang dapat menjaga dari virus corona. Kemudian tetap menjaga prokes. Prokes itu diantaranya adalah satu, tetap menjaga jarak. Meskipun kadang-kadang kita tidak bisa melihat virus itu, alangkah lebih baik jika kita ketika berbicara atau ketika kita bertemu dengan orang tetap menjaga jarak, karena kita tidak tahu apakah yang berhadapan dengan kita dalam kondisi sehat atau sedang terpapar. Saat ini orang terpapar pun kadang-kadang tidak kelihatan, sering disebut dengan istilah OTG, orang tanpa gejala. Oleh karena itu menjaga jarak sangat penting kita lakukan. Kemudian yang kedua, mencuci tangan. Kita tidak tahu apakah tangan kita bersentuhan dengan virus, bersentuhan dengan orang itu dapat menimbulkan corona atau tidak. Oleh karena itu jangan lupa sering-seringlah mencuci tangan. Kemudian yang ketiga, memakai masker. Memakai masker sangat penting karena penyebaran virus itu sangat cepat. Mungkin dari mulut kita, kemudian terhirup oleh hidung orang lain, sehingga kalau ada seseorang yang terkena karena salah satu tidak memakai masker, itu akan cepat. Tapi kalau kita menggunakan masker, insya Allah mungkin akan berkurang, karena itu salah satu cara mencegah penyakit COVID atau corona. Kemudian berikutnya adalah menghindari kerumunan. Kalau dulu kita bebas bertemu dengan siapa saja, bebas berkumpul dengan banyak orang. Nah, untuk kali ini hindari terlebih dahulu. Kemudian yang terakhir adalah mengurangi bepergian. Karena ketika kita bepergian, kondisi tubuh kita lemah, imun kita menurun. Hal itulah yang paling gampang untuk terkena COVID atau corona. Meskipun kita dalam kondisi lelah karena belajar jarak jauh terus, meskipun kita juga ada kebosanan karena belajar setiap hari lewat YouTube, lewat online yang lain, lewat Google Form, lewat Google Classroom, tapi itu adalah salah satu pencegahan yang bisa kita lakukan agar penularan virus corona atau COVID ini tidak tambah berkembang. Oleh karena itu, carilah kesibukan, carilah aktivitas yang bisa membuat kita tidak jenuh dan tidak bosan ketika belajar. Mungkin dengan cara satu, semangat. Tidak ada orang yang bisa menyemangati diri sendiri selain diri kita. Oleh karena itu, apa salahnya kalau kita tetap belajar, tetap bersemangat meskipun lewat pelajaran jarak jauh. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan untuk pidato corona kali ini. Bisa saya ambil kesimpulannya adalah kita tetap menjaga prokes untuk menghindari corona meskipun dalam kondisi yang jenuh dengan belajar daring setiap hari. Tak lupa jika ada kesalahan dalam tutur kata saya, baik itu yang saya sengaja atau tidak disengaja, mohon dimaafkan yang seikhlas-ikhlasnya atau setulus-tulusnya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Demikian materi yang bisa saya sampaikan hari ini. Semoga bermanfaat, tetap semangat, tetap belajar meskipun lewat daring. Karena ini adalah satu-satunya cara mengajar atau cara belajar baik dari siswa dan yang bisa disampaikan oleh guru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.